Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita masih terus merenungkan dalam seri 7 dosa maut ya. Minggu lalu kita bicara tentang ketamakan, itu berbicara tentang harta. Maka hari ini kerakusan, itu berbicara tentang makanan. Ada itu contoh-contoh yang akan saya berikan, nama dan tempat tidak menyinggung siapapun gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau merasa tersinggung, puji Tuhan ya, berarti Roh Kudus bekerja dalam hati kita ya. Bapak Saudara, kita akan mendasari firman Tuhan kita dengan pembacaan firman dari Amsal pasal yang ke-23 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Amsal 23 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanan yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara, saya mau membacakan sebuah surat Bapak Ibu ya. Ini suratnya bukan dari Paulus atau dari Petrus, tapi dari perut setiap kita ya. Saya nggak tahu nih ya perutnya sama atau enggak, tapi saya bacakan dulu ya. Keluh kesah dari si perut. Kepada yang terhormat Tuan dan Nyonya pemilik tubuh. Aku sudah bersamamu sejak lama. Aku bekerja siang dan malam tanpa libur, tanpa istirahat, tanpa pernah kau tanyai bagaimana keadaanku. Aku menerima semua yang kau berikan, entah itu dalam jumlah sedikit atau berlimpah, sehat atau penuh lemak dan gula, dengan penuh kesetiaan. Tapi akhir-akhir ini aku mulai kelelahan. Dulu kau hanya makan saat lapar, tapi sekarang entah kenapa aku harus bekerja bahkan saat kau tidak benar-benar membutuhkan. Kau melihat iklan burger keju meleleh di HP-mu, dan tiba-tiba aku harus bersiap menerima pesananmu. Kau melewati kedai kopi favoritmu, dan meskipun baru saja kau sarapan, tanganmu dengan otomatis memesan minuman ukuran besar dengan whipped cream tebal di atasnya. Aku mencoba mengingatkanmu, tapi kau selalu berkata, sekali-kali gak apa-apa. Tapi anehnya sekali-kali itu terjadi setiap hari. Belum lagi akhir pekan, di mana aku benar-benar kehabisan tenaga. Kau pergi ke restoran all you can eat bersama teman-temanmu, dan sepertinya merasa itu adalah misi untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Aku mendengar kau berkata, ayo tambah lagi biar enggak rugi. Kau tidak memikirkan aku yang harus mengolah semuanya. Aku harus meregang, beradaptasi, dan menerima makanan yang bahkan sudah tidak bisa kutampung lagi. Di hari kerja pun aku tidak lebih baik. Kau duduk berjam-jam di depan komputer, tapi tanganmu sibuk mengunyah. Entah itu keripik, biskuit, atau makanan ringan lainnya yang kau sebut camilan kecil. Kecil katamu? Kalau kecil, kenapa aku semakin penuh? Aku juga melihat kebiasaan barumu. Kadang kau begitu berhati-hati memilih makanan, menghitung setiap kalori, menimbang setiap gram nasi, memastikan tidak ada yang berlebih. Tapi anehnya di saat yang lain kau lupa semua aturan itu dan makan tanpa kendali. Aku gak mengerti apa sebenarnya yang kamu mau. Oh, dan satu lagi. Aku perhatikan setiap kali kau stres, sedih, atau marah, aku yang harus menanggung akibatnya. Kau berkata, aku butuh sesuatu yang manis biar moodnya naik. Dan tiba-tiba aku dipenuhi coklat, bubble tea besar dengan ekstra topping. Kadang aku bertanya-tanya, apa aku ini tempat pembuangan emosimu? Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa terus begini. Aku bekerja keras untukmu, tapi aku merasa kau tidak pernah benar-benar memikirkan aku. Hormat saya, perutmu yang setia. Saudara, ada yang masa relate dengan surat ini? Atau ini mungkin suara dari perutnya? Saya mencoba untuk mengumpulkan perut-perut kita ya, dan saya dengerin satu-satu ya. Ini hasilnya ya. Saudara, coba kita pikirkan lagi deh ya, selama 1 minggu yang kita jalani. Apa saja tuh ya yang masuk
ke dalam perut kita tuh Bapak Ibu ya. Apakah itu betul-betul sesuatu yang kita butuhkan atau seringkali sesuatu yang kita cuma pengen nyemil sana sini, ada yang viral, lagi ada yang unik, ada yang lezat. Wah, semuanya masuk ke dalam perut kita. Lalu saudara sadar tidak sadar makanan menjadi fokus hidup kita sehari-hari. Karena itu kita harus berhati-hati dengan dosa kerakusan. Bukan persoalan banyak makanan yang masuk dalam perut kita, tetapi apa yang menjadi fokus kita sehari-hari. Saudara, kalau kita mau berbicara, maka saya berpikir bahwa kerakusan itu bisa dikatakan sebagai dosa sepanjang zaman. Kenapa? Kalau kita melihat kejatuhan manusia yang pertama, Kejadian 3 ayat yang ke-6. Bagaimana Hawa tergoda dengan buah yang dideskripsikan buah yang baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya dan menarik hati. Saudara, kita bisa bayangkan padahal Tuhan sudah memberikan segala macam pohon, segala macam tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang bisa mereka makan di seluruh taman itu. Tetapi Hawa tidak merasa itu cukup, dia ingin lebih. Dia bahkan menginginkan buah yang dilarang oleh Tuhan dengan alasan itu buah yang sedap kelihatannya, menarik hati. Tapi saudara, di sini kita melihat bagaimana kerakusan menggerogoti rasa syukur Hawa dan Adam, sehingga mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan yang memberkati mereka dengan segala macam tanaman yang mereka bisa makan, dan mereka tetap memingini buah yang dilarang oleh Tuhan. Atau mungkin dalam sepanjang kehidupan bangsa Israel, salah satu kejadian besar yang terjadi adalah salah satunya di Bilangan pasal yang 11 Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dikatakan mereka kemasukan nafsu rakus itu. Orang Israel mulai menangis dan berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan cuma-cuma tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun, kepada semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, gak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Tapi saudara, bangsa Israel meromantisasi masa lalunya. Bukankah waktu di Mesir mereka menjadi budak? Mereka juga menangis kepada Tuhan untuk membebaskan mereka dari perbudakan itu. Tetapi ketika mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka kerakusan itu menggerogoti rasa syukur mereka itu. Sehingga mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan mereka merasa hanya mana yang Tuhan kasih. Kami mau daging, kami kurus kering di sini, enakan di Mesir. Saudara, dan Tuhan menjawab peringinan mereka. Dengan keajaibannya Tuhan mengirimkan burung puyuh untuk mereka makan. Sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. 1 homer Bapak Saudara itu sama dengan 220 kilo. Berarti kalau 10 homer itu 2,2 ton. 1 orang ngumpulin daging 2,2 ton Bapak Saudara. Kemudian mereka menyebar-nyebarkannya ke sekeliling tempat perkemahan itu. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Saudara, nafsu rakus membunuhmu. Tuhan membenci dosa kerakusan ini. Karena kerakusan menggerogoti rasa syukur kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mampu melihat kebaikan yang Tuhan sediakan di depan kita. Saudara, bahkan ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Maka pencobaan pertama yang dilakukan adalah soal makanan. Bagaimana iblis menggoda, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Saudara, dengan begitu kita harus berhati-hati karena kelaparan seringkali menjadi pintu masuk bagi si iblis untuk menjerat kita. Karena hawa nafsu itu, karena kelaparan itu,
kita terjerat dalam dosa kerakusan. Karena itulah dalam Amsal pasal 23 ini menjadi sebuah nasihat kepada setiap kita. Mungkin memang nasihatnya kepada seorang yang akan menjadi seorang calon pemimpin yang baru, agar dia berhati-hati saat dijamu oleh seorang penguasa. Makan bersama bukan sekedar menikmati hidangan, tapi bisa menjadi sebuah ujian karakter. Apakah si pemimpin baru ini punya karakter pengendalian diri yang baik? Apakah dia punya karakter kebijaksanaan lewat cara dia makan di meja perjamuan itu? Sehingga peringatan ayat yang kedua dikatakan, taruhlah sebuah pisau pada lehermu kalau besar hawa nafsumu. Atau ayat yang ketiga menambahkan, itu adalah hidangan yang menipu. Sebuah peringatan bahwa makanan itu yang ada di depan kita, itu kita harus kendalikan diri. Supaya kita jangan terjerat dalam segala bentuk kemewahan, kenikmatan makanan sesaat yang bisa menjerat setiap kita. Saudara, peringatan ini saya rasa bukan hanya berlaku untuk seorang calon pemimpin, tetapi setiap kita semua, bukan? Kita seringkali ada di dalam perjamuan, kita seringkali ada di dalam pesta, kita tidak pernah luput dari sebuah budaya pada saat sekarang yang semakin memfokuskan kepada makanan dan makanan, Bapak Saudara. Ada diskon besar-besaran, promo gajian atau sekarang promo THR, aplikasi makanan dengan penawaran yang menggiurkan, tren makanan viral yang beredar di sosial media kita dan kita udah ada wishlistnya gitu ya, kita akan kemana karena begitu banyak makanan yang tren dan viral, kita pengen cobain. Tanpa sadar saudara, kita bisa terjebak dalam kerakusan. Sekali lagi, ini bukan hanya masalah berapa banyak yang kita makan, tetapi fokus hidup yang terus menerus tertuju kepada makanan. Rasul Paulus menegur sikap hati seperti itu dalam Filipi pasal yang ketiga dikatakan Tuhan mereka ialah perut. Yang dipikirkan tuh soal perut. Gak pernah mikirin bagaimana keadaan rohaniku, bagaimana keadaan spiritualitasku, bagaimana aku sudah saat teduh belum hari ini, apa yang Tuhan ingin bicara sama aku. Enggak, pikirannya pagi makan apa, baru makan nih siang makan apa ya. Baru selesai makan siang, malam enakan makan apa ya? Jangankan malam ya, nanti sore nyemil apa ya? Perut yang ada di pikirannya. Oh saudara, manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah, seolah-olah berubah menjadi mesin pemakan yang masuk apa aja ke dalam mulutnya tanpa pernah merasa cukup. Saudara, seringkali ketika kita mendengar kata kerakusan, yang terbayang di pikiran kita adalah mungkin seorang dengan bertubuh besar gitu ya, yang kelihatannya perutnya buncit gitu. Ini rakus nih ya, ini harus bertobat nih ya. Tapi kita yang kurus-kurus, masih badannya ideal, masa saya dosa kerakusan? Enggak lah, saya ideal kok badannya. Tapi saudara, hati-hati. Kerakusan memiliki bentuk yang lebih halus dan tersembunyi yang membuat banyak orang gak sadar mereka sedang dijerat oleh dosa kerakusan itu. Setidaknya kita bisa memahaminya dengan akronim FRESH, Bapak Ibu ya. Mari kita lihat satu persatu ya. Kerakusan dalam akronim FRESH. Yang pertama adalah fastidiously, dengan terlalu banyak syarat. Motonya adalah, saya bukan orang rakus, saya hanya ingin makanan saya harus begini dan begitu. Saudara, ini adalah kerakusan dalam bentuk perfeksionis terhadap makanan. Orang macam ini terlalu banyak memilih, terlalu pilih-pilih, menuntut, rewel, makanannya harus persis seperti yang dia ingini. C.S. Lewis dalam bukunya The Screwtape Letters, itu dia menuliskan sebuah ada iblis senior, yaitu namanya Screwtape, sedang membriefing kepada iblis junior, yang namanya Wormwood gitu ya. Screwtape ini ngomong gitu ya, sekarang cara kita menjerat manusia itu jangan lagi dengan kerakusan makan berlebihan, itu udah mulai gak laku. Caranya sekarang adalah dengan kerakusan kelezatan, sesuatu yang nikmat di mulut. Nah, mereka seringkali terjatuh. Maka C.S. Lewis menceritakan ada si Screwtape ini, iblis senior bercerita, lihat nih ya, ini seorang wanita tua. Dia ini nggak makan banyak.
Orang udah ini ya, udah susah makannya ya, mau nggak makan banyak. Tetapi dia rewel menuntut makanan yang persis harus sesuai dengan seleranya. Kalau mau dibuatkan teh, harus teh yang panas, harus teh dengan jenis ini, dengan gelas yang semacam ini. Harus persis seperti yang dia mau. Kalau enggak, dia akan marah. Atau ketika dia meminta sepotong roti kecil untuk dipanggang, kecil, tapi harus dipanggang dengan sempurna. Warnanya harus kuning, kecoklatan, bolak-balik harus bagus. Kalau enggak selera makan. Bapak Saudara, hati-hati. Kecerdikan si iblis seolah-olah melihat kerakusan bukan dalam hal pesta pora. Hanya soal preferensi pribadi kok. Tapi ini persoalan tentang hati yang mementingkan diri sendiri. Hati yang menuntut, hati yang rewel, yang rakus dalam hal sampai menyusahkan orang lain harus mengikuti kemauannya. Saudara, bagaimana kita makan hari-hari? Apakah kita makan sampai dengan terlalu banyak syarat dan kalau nggak sesuai dengan maunya kita banting meja kek, gebrak meja kek, kita nggak mau makan kek, nggak selera makan. Hati-hati Bapak Saudara, kita terjebak dalam dosa kerakusan ini. Atau yang kedua adalah ravenously, dengan rakus. Motonya adalah makan sebanyak mungkin sebelum habis, ini kesempatan besar. Nah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang punya pola pikir harus ngambil sebanyak mungkin sebelum kehilangan kesempatan. Biasanya didorong dengan ketakutan, kekurangan, hasrat untuk menikmati sebanyak mungkin tanpa batas. Orang-orang ini bisa makan dengan lahap tanpa terkendali, bahkan udah begah pun masih makan gitu ya, masih pengen makan. Saudara, ini adalah kehidupan yang mencerminkan yang selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, gak pernah benar-benar puas, gak bisa berhenti makan meskipun sudah kenyang. Saudara, seringkali ini jatuhnya ketika kita ini ya, acara-acara all you can eat gitu ya. Bukan berarti saya melarang kita untuk all you can eat ya, no. Tapi itu seringkali kita jatuh dalam dosa kerakusan ini loh Bapak Ibu. Kita udah makan, udah rasanya udah begah ya. Kita buka satu kancing gitu ya, makan lagi satu daging. Wah, waduh, satu kancing lagi dibuka ya. Geserin lagi ini ya, gespernya ya, mundurin lagi ya, makan lagi. Udah begah, dessertnya belum dessertnya, cobain. Makan lagi. Hati-hati Bapak Saudara, kita masuk ke dalam dosa kerakusan ini. Atau mungkin kita yang suka menimbun makanan ya, sebenarnya nggak terlalu butuh, tapi nggak enak aja ya, lihat lemari kosong, kulkas kosong, masukin semuanya ya. Menimbun makanan, makan dengan rakus, walaupun kita nggak butuh, yang penting ada semuanya. Atau kemudian yang ketiga adalah excessively, dengan berlebihan. Saya hanya ingin lebih, nggak ada yang salah dengan menikmati hidup. Nah, inilah bentuk kerakusan yang umum kita temui ya. Mereka yang seringkali makannya itu bukan sesuatu yang butuh, tapi lagi nggak mood nih, makan coklat deh, biar ada mood ya. Aduh, kayaknya kurang enak ya pakai cemilan, masuk cemilan gitu ya. Hanya didorong karena stres, dorongan-dorongan emosional lainnya. Pola ini bukan hanya merugikan tubuh kita, tapi juga menunjukkan ketidakseimbangan di dalam kita mengendalikan keinginan. Misalnya bulimia disorder ya Bapak Ibu ya, ketika makan sebanyak-banyaknya, lalu diojok-ojok gitu ya tenggorokannya, dimuntahin, makan lagi, ojok-ojok keluarin, makan lagi. Wow, mengerikan sekali. Atau mungkin hedonisme dalam makanan. Tanpa peduli ini gizinya apa, nutrisinya apa. Yang penting yang enak, yang kelihatannya lezat, yang menggiurkan, masuk semua ke dalam mulut. Atau mungkin salah satunya yang saya seringkali juga lakukan gitu ya. Saya ketika mempersiapkan ini juga tergelitik juga ya. Habis makan siang, kerja ngantuk kan, nyemil lagi ya. Sambil makan camilan lagi, wah itu kayaknya baru seger ya. Tapi kita kayaknya nggak ada habisnya itu ya masuk makanan ke dalam mulut kita. Atau yang keempat adalah sumptuously, dengan kemewahan berlebihan. Saya hanya mau yang terbaik. Sebenarnya adalah kerakusan dalam bentuk kesenangan yang berlebihan terhadap makanan mewah, mahal dan eksklusif. Kadang-kala bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin pamer di sosial media atau berasa
udah nggak bisa tuh ya makan makanan di emper-emperan jalan gitu ya. Udah nggak enak, enakan tuh yang harus ada bintangnya gitu. Yang restoran yang mantep banget, itu baru luar biasa ya. Saudara, orang yang demikian adalah orang-orang yang jatuh ke dalam hati yang terikat kepada kemewahan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh makanan yang mewah Bapak Ibu ya. Tapi kalau sampai makanan sederhana yang kita makan kita sampai merasa itu tidak enak, hambar, hati-hati. Saya jadi teringat sebuah kisah gitu ya. Seorang anak kecil ketika dia dimasakin sama mamanya di rumah ya. Dia berdoa makan ya. Doanya lama Bapak Ibu ya. Amin. Tapi ketika dia dibawa keluar sama mamanya makan di restoran gitu ya. Doanya cepet. Terus masih amin. Lalu mamanya bingung ya. Kok kamu kalau doa di rumah makannya doanya lama gitu ya. Tapi kalau di restoran kamu makannya doanya cepet sih. Kenapa kayak begitu? Ya soalnya kan di restoran udah pasti enak mah makanannya ya. Kalau di rumah perlu didoain dulu makanannya biar enak ya. Saudara jangan sampai gitu ya makanan sederhana yang kita buat di rumah kita sampai gak ada rasa syukur ya. Wah hambar, gak enak. Kita harus beli makanan yang mewah-mewah, yang harus sesuatu yang harus kita belanjakan itu baru enak. Tapi saudara ini adalah hati yang terikat dengan kemewahan dunia. Atau yang terakhir adalah hastily, dengan terburu-buru. Motonya adalah cepat makan, saya nggak punya waktu. Kerakusan ini adalah ketika seseorang makan dengan terburu-buru, tanpa perhatian, dan bahkan seringkali karena kesibukan atau kebiasaan buruk. Sambil kerja, sambil makan tuh ya, nggak tahu tuh makan apa sebenarnya ya. Lihat sih sebenarnya ya makan nasi soto misalnya ya, tapi begini udah nggak tahu tuh ya, masuk habis ya. Kita nggak perhatian dengan apa yang kita makan, kita nggak bersyukur untuk berkat makanan yang Tuhan berikan satu demi satu itu. Saudara, ini adalah orang-orang yang menggambarkan sikap hidup yang tidak sabar, selalu ingin segalanya cepat, tanpa refleksi, tanpa kedisiplinan diri. Nah ini saya juga sering kali jatuh nih ya, ketika makan siang sambil nonton YouTube gitu ya, makan, gak tahu nih makan apa yang penting habis aja gitu ya. Kita nggak betul-betul menyadari ini berkat Tuhan, kita nggak betul-betul mensyukuri setiap rasa tekstur yang Tuhan kasih gitu ya. Atau kita bahkan sampai sering melewatkan makanan, karena sibuk bekerja, udah deh di skip dulu makannya, tapi pas malam porsi besar langsung masuk dalam perut gitu ya. Atau bahkan karena buru-buru harus kejar waktu, kita sampai gak sempat berdoa, gak sempat mengucap syukur untuk berkat makanan yang Tuhan kasih. Saudara, kelima bentuk kerakusan ini mengajarkan kepada kita bahwa dosa tidak selalu terlihat dengan jelas. Mungkin kita gak termasuk orang yang suka makan banyak, tapi mungkin kita terlalu menuntut ketika kita makan. Atau kita terlalu terobsesi dengan makanan yang mewah. Atau mungkin kita tidak menyadari bahwa kita seringkali makan tanpa perhatian, buru-buru, cepat-cepat. Atau makan dengan keserakahan yang tidak pernah terpuaskan. Saudara, akar dari kerakusan bukanlah soal makanannya semata, tetapi soal hati yang tidak pernah puas dan tidak mengandalkan Tuhan sebagai sumber kepuasan sejati itu. Saudara, bukankah Matius 4 ayat yang keempat Yesus pernah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Atau kalau saya tambahkan bukan dari setiap sate, setiap duren, setiap soto, setiap apapun yang kita makan, bukan dari itu saja. Tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, inilah panggilan setiap kita murid-murid Kristus. Bukan hanya memenuhkan perut kita, keinginan kita, tapi juga memikirkan kerohanian kita. Seberapa sering kita memikirkan kelapar dan kehausan jiwa kita ini. Membutuhkan Tuhan dalam waktu saat teduh, dalam waktu doa kita, dalam waktu pribadi kita bersama dengan Tuhan. Atau Tuhan kita adalah perut, dan perut. Saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa kerakusan adalah bentuk penyembahan berhala. Karena mengutamakan makanan lebih daripada Tuhan. Karena itu sebagai jemaat Tuhan kita dipanggil untuk mengendalikan tubuh kita. Bukan dikendalikan oleh keinginan tubuh kita. Karena itulah Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dia berkata, jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah.
Saudara, dalam momen Prapaskah ketiga ini, kita diingatkan kembali untuk belajar hidup dalam kecukupan dan kepuasan di dalam Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kita hidup bukan untuk makan, tapi makanan itu adalah berkat Tuhan untuk menopang kehidupan kita. Karena itu mungkin saya memberikan beberapa langkah praktis gitu ya yang kita bisa lakukan untuk menata ulang sikap kita terhadap makanan. Yang pertama adalah kita bisa berlatih diri untuk mengucap syukur untuk setiap berkat makanan yang Tuhan berikan dan makan yang cukup, tidak berlebihan. Saudara, mungkin seringkali kita perlu berimajinasi atau berefleksi bahwa setiap makanan itu adalah makanan yang kita dijamu oleh Tuhan. Saudara, sadarkah kita bahwa setiap makanan yang kita santap itu adalah berkat Tuhan? Bukan semata-mata kekuatan kita untuk beli, bukan kekuatan kita untuk masak, tapi sungguh itu adalah berkat yang Tuhan kasih. Sehingga kita menyadari setiap makan itu adalah momen kita dijamu oleh Tuhan dan kita menikmati setiap makanan itu bersama dengan Tuhan. Kekasih yang kita cintai. Dan jangan lupa juga untuk mengisi kerohanian kita yang membutuhkan firman Tuhan ini. Atau mungkin di dalam Minggu Prapaskah ini kita bisa berlatih berpuasa, Bapak Saudara. Minggu Prapaskah dalam tradisi Yahudi itu dipenuhi dengan puasa. Puasa adalah latihan spiritual yang sangat baik bagi orang-orang Kristen untuk kembali memfokuskan hidup kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah sumber satu-satunya kepuasan dalam hidup kita. Saudara, puasa di sini kita bisa atur sendiri bagaimana apa yang mengganggu kita, yang membelenggu kita, yang menjadi candu kita yang harus kita puasakan. Misalnya, kita mungkin terlalu terikat dengan makanan manis gitu ya, dikit-dikit manis, padahal dokter bilang udah gak boleh dan sebagainya gitu ya. Mungkin kita bisa melatih dalam Minggu Prapaskah ini mengurangi makan makanan manis atau bahkan meniadakan makan manis. Saya berpuasa makanan manis. Atau mungkin seperti saya tadi gitu ya, sambil bekerja habis makan siang, jangan nyemil dulu gitu ya. Kita berpuasa camilan biskuit dan snack-snack gitu ya, supaya tidak masuk terus ke dalam mulut gitu ya. Atau mungkin berpuasa kopi, yang biasanya sehari bisa 5-6 kopi, kita berpuasa 1 hari 1 gelas. Tapi saudara, disitulah kita merasakan ada kekosongan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Dan itu adalah kesempatan yang baik untuk kita meminta Tuhan yang memuaskan hidup kita. Ada sesuatu yang hilang, berarti memang selama ini kita menjadikan itu Tuhan kita. Sehingga ketika itu hilang, kita meminta Tuhan Yesus kembali memuaskan hidup kita. Berpuasa menjadi satu latihan spiritual yang baik sekali untuk kita kembali memfokuskan hidup kepada Tuhan, sang sumber kehidupan kita. Dan terlebih lagi kita bisa menjaga kepekaan kita terhadap kebutuhan sesama. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang egois, kita makan berlebihan, makan dengan rakus, tanpa kita mengingat orang-orang yang berkekurangan dalam makanan. Yang bahkan dalam 1 hari bisa dapat makan sekalipun, puji Tuhan. Saudara, kita seringkali harus membuka diri kita lebih lagi. Jangan hanya melihat kepada diri sendiri, tapi melihat kepada orang-orang lain yang membutuhkan, yang berkekurangan. Saudara, kerakusan dalam berbagai bentuknya adalah usaha mencari kepuasan dalam makanan, bukan dalam Tuhan. Karena itu marilah kita belajar untuk makan dengan kesederhanaan, dengan syukur, dengan pengendalian diri, sambil mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sumber kepuasan sejati itu. Dan di dalam merasa cukup itulah syukur kita bisa berlimpah dan hidup itu lebih nikmat. Karena kita bisa mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan hari demi hari. Dan seperti Paulus, mari kita juga punya moto hidup seperti ini ya. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami untuk kembali fokus kepada Tuhan, bukan sekedar kesenangan sementara kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.